Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار الذين هم أمنة هذه الأمة المعصومة من الاجتماع على الخطأ والغواية وعلى الذين اتبعوهم بإحسان ولا يتبعون خطوات الشيطان. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sekitar ziarah ke makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh sebagian kecil umat Islam itu dianggap sebagai hal yang menyimpang karena tidak ada aturan, dan ada satu hadis yang dipakai dasar yang sesungguhnya konteksnya bukan dalam rangka untuk melarang ziarah. Maka perlu diberikan penjelasan yang cukup. Kemarin sudah panjang lebar disebutkan sampai pada hadis yang menyebutkan bahwa man jaa bi zairon la yahmiluhu hajah illa ziyarati kana haqqan an akuna lahu safi'an yaumal qiyamah. Siapapun orang yang datang berkunjung ke Madinah yang tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali semata hanya berziarah ke makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah sesuatu yang hak, yang nyata. Kelak, kata Nabi, aku akan menjadi orang yang menolongnya di hari kiamat. Saat siapapun orang tidak akan mampu menyandarkan kepada siapapun untuk memberikan pertolongan kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu disebutkan dalam satu hadis yang lain, man zaroni muta'ammidan kana fi jiwari yaumal qiyamah. Siapapun orang yang sengaja berziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kelak kita akan di sampingnya. Seperti yang kita tahu, dalam kondisi yang kita semua tidak bisa bayangkan, ketika matahari diinformasikan jarak antara kepala kita itu kira-kira hanya 1 jengkal. Panasnya seperti apa? Dan kita semua akan punya ketinggian, badan yang sama. Jadi yang kebetulan tinggi badannya di bawah ukuran rata-rata, tidak kemudian alhamdulillah setidaknya aku sedikit lebih jauh, gitu. Enggak, besok kelak semua akan sama, akan merasakan hal yang sama. Tetapi siapapun orang yang ada di samping Nabi tidak akan merasakan panas, karena yuhsarun nas yaumal qiyamah ma'aman ahab. Kita ini akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ketika kita menyintai guru kita, maka kita akan dikumpulkan dengan guru kita. Guru kita berkumpul dengan menyintai gurunya, mengidolakan gurunya, maka tentu akan dikumpulkan dengan gurunya, dan begitu sampai kepada Nabi. Nah, siapapun orang yang ada sekeliling Nabi, maka kena kibaran royah atau bendera Nabi kita Muhammad SAW itu yang menjadikan kita sedikit merasakan tidak panas seperti layaknya orang lain. Karena itu Kiai Haji Ali Maksum almarhum al-Maghfurah al-Bashar bil Jannah mencoba tidak habis pikir
ketika ada orang melarang berziarah ke makam nabinya. Statement yang beliau nyatakan adalah wahal bi junun. Wahal adakah bi adalah tetap pada diriku jununun gila. Hatta usdiro. Sehingga menerbitkan aku, mengeluarkan aku amri, ya, perintah, amri imbauan, ya, amri ajakanku lil mukminin bagi orang-orang mukmin alla yazuru untuk tidak berziarah. Siapa orang-orang mukmin rasulahum akan utusan Allah kepada mereka, wa waliya nikmatihim, dan orang yang mengasihi, yang karenanya Allah memberikan nikmat kepada seluruh orang mukmin itu. Alladzi lahu, yang adalah tetap baginya fi unuki kulli mukmin, ada di pundak orang-orang mukmin, ya. Minnatun, ya, satu kekuatan, ya, satu anugerah. Muhalun adalah muhal ayyakuma, melaksanakan siapa mukmin bisyukriha, dengan mensyukuri nikmah yang telah Allah berikan kepadanya. Waman, dan orang yastati, yang mampu siapa man ayyukafi'ah. Waman, dan bermula barang siapa adalah yastati, mampu siapa man ayyukafi'ah, memberikan kompensasi yang sebanding. Ya. Kalau kita sudah menerima jasa itu, kira-kira apa yang bisa kita terimakan? Ya, yang kira-kira sebanding dengan jasa yang kita terima. Man, kepada orang akhrojahu, yang mengeluarkan siapa man akan mukmin min narin, dari api abadiyatin, ya, yang bersifat eternal, bersifat abadi, ila naimin, kepada nikmat abadian yang abadi pula. Annaman, bahwa sesungguhnya orang yakmuru, yang memerintahkan siapa man, anna, seakan orang-orang alla yazuru, untuk tidak berziarah kepada tidak berziarah siapa orang-orang itu sayyidal wujud, akan seseorang yang menjadi pemimpin, yang karenanya alam semesta itu dikehendaki oleh Allah adanya. Wasaffatal khalqi, dan pilihan makhluk. La yadri, tidak tahu siapa man madza akan apa yaf'alu, melakukan siapa man, annahu, bahwa sesungguhnya man adalah yahulu, menghalang-halangi siapa man baina ibadillah, di antara hamba-hamba Allah, wa baina rahmatillah, dan antara rahmat Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatullah, merupakan kasih sayang yang diberikan oleh Allah, nah, lil alamina, untuk seluruh alam. Fal ya'rif, maka sebaiknya dia tahu, zalika, akan hal tersebut, siapa ulaikal maniun, orang-orang yang mencegah untuk berziarah ke makam Nabi itu. Wal ya'lamu, supaya mereka tahu, fi ayyi mauqifin hum, tahu fi ayyi mauqifin, di sikap yang mana, nah, hum, bermula mereka itu berada. Hum, bermula mereka, artinya gampangnya itu kok ya kebangetan, ya. Ada orang yang melarang berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, ya. Menyandarkan bahwa la tusyaddur rihal illa salasa masajid, ya. Jangan engkau tambatkan kendaraanmu kecuali ke 3 masjid. Maka dimaknai itu dalam bahasa Jawa nyel masjid saja. Padahal masing-masing masjid mengapa dapat spesifikasi, mengapa mendapat keistimewaan untuk diziarahi, dikunjungi, itu satu. Kemarin sudah kita bahas Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh
putranya Nabi Ismail alaihissalam, itu karena di dalamnya ada Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian mengapa Masjid Nabawi? Ya, karena di dalam Masjid Nabawi ya, itu ada, ketika sebelum ada makam itu ada kediaman, ya, kediaman Rasul dan rumah dengan mimbar Nabi. Itu Nabi dalam satu kesempatan nyatakan adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi Raudhah yang kemarin saya sampaikan, ya, jarak, jadi rumah beliau yang sekarang menjadi makbarohnya itu dengan mimbar Nabi itu adalah Raudhah, merupakan taman, bagian dari taman-taman di surga. Makanya orang kemudian dapat kesunahan untuk sholat di situ, berdiam di situ. Itu yang kemarin saya bilang, orang berebut untuk mendapat kesempatan ya sholat di situ. Ya, jadi kadang-kadang waliyadzubillah dilakukan ya laisat biadab, ya, tidak dengan tata krama yang baik. Ya. Jadi kalau misalnya mereka tahu Nabi itu melihat mereka dengan tingkah pola, ya, alam apakah Nabi itu rela atau tidak dengan caranya itu. Ya, jadi ada arogansinya, pokoknya saya sholat di situ. Ya. Tujuannya sih baik, tetapi karena ini tidak mencoba menghargai bagaimana perasaan orang lain. Jadi rasanya tidak pas. Ini bukan testimoni seseorang yang tidak bisa berlama-lama di situ, karena sejak awal tempatnya yang terbatas, sekian juta orang berharap bisa di situ, maka sangat elegan kalau orang itu menikmati layaknya bisa sholat 2 rakaat, kemudian membaca ya doa-doa di situ, ya, kemudian keluar memberi fasilitas atau kesempatan orang lain untuk melakukannya. Itu saya kira jauh lebih terhormat, dan Nabi tetap person, ya, tidak bisa berasik masuk jenak duduk ya berziarah di makam Nabi, karena kita hanya dibatasi ya, disuruh lewat tuh ada banyak askar ya KSA, Kerajaan Serbia, yang tidak memberatkan kita untuk tetap ya tinggal di situ lama-lama. Seperti itu seumpama itu. Saya kata Kiai Ali Maksum Almarhum itu melarang orang berziarah kepada Rasulullah SAW, yang karena Rasul itulah ya menjadi media kita ini diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dimaksud alladzi lau fi unuki mu'minin. Jadi Nabi itu ya karena menjadi wasilah, menjadi instrumen atas keimanan kita. Lebih dari itu, siapa yang bisa ya memberikan kompensasi atas jasa yang diberikan oleh Nabi, yang karenanya kita semua itu diberikan iman oleh Allah. Ketika kita diberikan iman, maka artinya kita dibebaskan dari api keabadian kelak di kiamat, di hari akhir itu beralih ya menjadi kenikmatan yang abadi. Terus coba bayangkan kalau ada orang melarang orang berziarah kepada orang yang karenanya Allah Subhanahu wa taala itu berkeinginan menjadikan alam semesta. Jadi Nabi itu menjadi titik ya kulminasi kehidupan dan keberadaan alam semesta ini. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam itu masih di surga, sempat membaca tulisan di aras, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam ditanya oleh Allah SWT, siapa Muhammad yang kamu baca di aras itu? Nabi Adam kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, maka ya belum tahu. Ya, itu sebelum wa 'allamal adamal asma'a kullaha, itu di bumi, masih di sana. Maka Nabi Adam menyerah, hanya engkau yang tahu. Apa kemudian jawab Allah kepada Nabi Adam? Laula Muhammadun ma khalaqtuka.
andai aku tidak ingin ciptakan Muhammad, aku tidak akan ciptakan kamu. Kalau Nabi Muhammad tidak dikehendaki wujudnya oleh Allah, ya, maka kita semua anak pinaknya ini tidak akan pernah ada. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak dikehendaki wujudnya, Nabi Adam tidak pernah ada. Kalau Nabi Adam tidak pernah ada, kita semua tidak ada. Kalau kita tidak ada, alam semesta yang menjadi fasilitas hidup dan kehidupan kita, ini juga enggak ada. Sebegitu pentingnya. Dan Nur Muhammad itu mendahului penciptaan apapun. Orang sebegitunya, yang semua nabi-nabi Allah termasuk Nabi Ibrahim, ya, Abu Dhiyafah, Nabi Ibrahim sebagai Jadul Anbiya, itu pernah memohon kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Orang yang kelak dari keturunannya Nabi Ismail, ya, terlahirlah seorang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkeinginan agar menjadi bagian dari umatnya. Bayangkan. Semua nabi-nabi Allah hatta Nabi Isa tahu. Dan itu di dalam Injil juga ada. Bahwa kelak akan ada seorang nabi akhir zaman setelah kehadiran Nabi Isa. Nah, terus kemudian dia menghimbau annaman ya'murun nasa alla yazuru sayyidal wujud. Itu di situ tempatnya sayyidal wujud itu. Wasafwatal khalqi, dan menjadi pilihan dari seluruh alam. Ya. Tidak ada predikat yang bisa kita berikan kepada Nabi Muhammad lebih dari sekedar bahwa beliau itu adalah pilihan Allah SWT, adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Sebagaimana cerita dalam satu hadis, kelak tidak ada siapapun orang yang mampu memiliki nyali memohon kepada Allah agar pengadilan amalnya segera dilakukan. Dan tidak ada satupun orang yang punya syafaat kubro kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang sebegitu hebatnya, predikat yang disandangnya. Terus kita semua bagian dari umatnya, yang karenanya kita diberikan iman oleh Allah itu dilarang untuk berziarah. Nalarnya itu di mana? Ya. La yadri madza yaf'al. Apa yang dilakukan itu kira-kira? Bahwa dia telah menghalang-halangi antara kita sebagai hamba Allah dengan rahmatnya. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu dikehendaki oleh Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus dilarang. Kira-kira di mana posisinya? Ini yang oleh Kiai Ali Maksum dan kita semua ini kok ya ada ya orang berpendapat seperti itu. Wa inni, dan sesungguhnya aku uhibbu, menyenangi siapa aku, ayya'lama, mengetahui siapa al-qari'u, orang yang membaca, al-mu'minu, yang mukmin, membaca annal ijma', bahwa sesungguhnya konsensus, kesepakatan ala talabi ziyaratihi, bahwa perintah berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW itu ya tolaban akidan, sebagai perintah yang dikukuhkan, ya, adalam yukholif, tidak bertentangan fi dzalika, terhadap ajarannya sendiri, ya. Wala alimun wala jahilun, wala alimun, tidak, lam yukholif fi dzalika, la alimun, tidak orang pinter, wala jahilun, dan orang yang tidak tahu, wala aswadu, dan tidak orang yang berkulit hitam, wala abyadu, dan tidak pula orang yang berkulit putih, wala rajulun, tidak laki-laki pula perempuan, bal sarraha, tetapi telah menjelaskan siapa ba'du hudatil ummah, sebagian orang-orang yang menunjukkan kepada umat ini.
orang-orang yang menjadi sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai salafus soleh dan para kiai, para alim hari ini, anna hadhihi ziarah, bahwa sesungguhnya berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah wajibatun, sesuatu yang wajib. Ya. Firaron, ya, menolak atau lari minal jafai, dari sifat angkuh, ya, alladzi rama bihi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah dilemparkan bihi kepada Nabi, man lam yazurhu, ya, sifat angkuh, ya, yang disindir oleh Nabi, man lam yazurhu, man bermula barang siapa, lam yazurhu, tidak berziarah kepada Nabi, fa innahu, maka sesungguhnya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah qol, telah bersabda fima, di dalam hadis rawahu, yang meriwayatkan akan hadis itu siapa, Ibnu Najjar, man lam yazurni faqad jafani, man bermula barang siapa adalah lam yazurni, tidak mau berziarah siapa manni kepadaku, faqad jafani, betul-betul telah angkuh, arogan, ya. Lebih dari itu, jafa itu dalam bahasa kita ada penolakan, ya. Angkuh itu merupakan sebuah ekspresi karena dia menolak, ya. Tidak semata-mata tidak berkenan, menolak, gitu. Padahal waqala, dan bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidak ada bermula seorang pun min ummati, dari umatku, lahu, yang ada tetap baginya saatun bermula, keluasan, kemauan, kemungkinan, kesempatan, sumalam yazurni, kemudian tidak berziarah siapa ahad nih kepadaku, falisa, maka tidak ada lahu baginya apa, uzrun, alasan. Artinya bahwa orang yang punya kesempatan untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempatan itu kesempatan secara material, ya, kesempatan secara psikis, ya, kesempatan secara psikis, kesempatan secara transportatif, ya. Jadi kesempatan material itu dana yang dipakai untuk berangkat ada, fisiknya jelas sehat, psikisnya juga normal, secara transportatif keamanan memungkinkan, ya, kecuali seperti hari ini pandemi yang semua penerbangan ditutup sehingga akses orang dari satu negara ke negara lain itu tidak memungkinkan. Nah, itu kecuali. Jadi kalau ma min ahadin min ummati lahu sa'ah summa lam yazurni falaysa lahu udrun, tidak ada alasan apapun. Ya soalnya saya gini, sibuk, itu tidak akan pernah dihiraukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak boleh siapapun orang, sekalipun tidak ada kesiapan finansial hari ini, kemudian tidak, yang memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk berziarah, maka harus hari ini sisipkan dalam doa-doa kita, ya Allah, berikan kesempatan aku bisa mengunjungi nabimu yang mulia itu. Ziyadatun qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man bermula barang siapa adalah haji siapa man walam yazurni, dan kemudian tidak mengunjungi siapa man ni padaku, faqad jafani, betul-betul telah angkuh, arogan siapa man ni kepadaku. Jarak tempuh memang antara Makkah Madinah itu sekitar 600 kilo, ya, kira-kira 5 jam, ya, perjalanan itu sudah tol, ya. Jangan kemudian kita bicara nggak ada kesempatan, karena sejauh apapun Makkah Madinah masih jauh Makkah, ya, dengan tempat di mana kita berada. Karena itu, ya, beberapa waktu
untuk ke Mesir ya. Kemudian saya paham betul ke Mesir itu melintasi Saudi. Maka bagaimana caranya? Harus sampai di Makkah. Mau ke Sudan, karena Sudan itu berbatasan dengan Mesir, sama dengan melintasi Saudi. Aneh orang ke Sudan tidak mampir. Kemudian udah Bismillah atas izin Allah. Ya, kalau ada keinginan dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya ketakutan ini, man hajja walam yazurni faqad jafani waliyadu billah. Ini berimplikasi kelak pada syafaatnya, tidak hanya sebatas Allah, Nabi tidak kemudian bersimpati kepada orang itu. Dia tidak diberikan syafaat, ini yang mengkhawatirkan. Qala Syekh wahada, bermula ini adalah sayun sesuatu yukhifu, yang merendahkan. Apa Syekh ahlul iman, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Apa Syekh ahlul iman bagi orang yang memiliki iman. Naam ya. Lam yaro, tidak melihat siapa annasu seseorang. Siapa annasu orang-orang, walam yasma'u, dan tidak mendengar. Min ahdihi, di masa Nabi kita Muhammad SAW. Lihadal ahdi, pada masa ini. Alladzi nahnu, yang bermula kita fihi, di dalam masa itu al-an sekarang. Ya. Lam yaro, tidak melihat. Walam yasma'u, tidak mendengar ahadan, seseorang pun, yukholif, yang berbeda pendapat, yang menentang, fitolabi, hadis ziarah, yang menyuruh, memerintahkan ziarah ini, al-karimati, yang mulia, illa hadar rujul, kecuali seorang, yakni dimasukin Ibnu Taimiyah. Waman ightarra, waman, dan orang ightarra, yang terbujuk, bihi padanya, min aslihi, di masanya, lil yaum, hari ini, wahum, dan mereka adalah afrodun, orang-orang yu'adduna, yang terhitung siapa mereka, bil asobi, dengan jari, baina ummatin bi asriha, ya, di antara umatnya, bi asriha, dengan jumlahnya yang banyak, tuh adu sekitar bimi'ati malayin, ya, kira-kira 100 juta, ya. Indahum, di samping mereka, hadhihi ziarah, akan ziarah ini, ba'dal haji, setelah haji, alladhi huwa, yang bermula haji itu adalah ahadu arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam. Laukana, jika ada, liha ula ilmaniin, bagi orang-orang yang melarang untuk melakukan ziarah itu, aklun, ya, jika saja mereka punya akal, warawiyatun, dan punya pikiran, ya, bisa berangan-angan, bisa berpikir jernih, lias kutu, ya, lasakatu, niscaya mereka akan diam anil jahri, untuk menyuarakan, membanterkan, mengeraskan di hadis sani'ah, ya, pelarangan yang sangat tidak simpatik ini. Wahum, dan mereka adalah yarauna, melihat, ibadallahi, akan hamba-hamba Allah, tu'addu, yang terhitung, bi'alafin wal malayin, ribuan juta, tab'asuhum, yang menggerakkan akan mereka apa, al-aswaku, rasa rindu, al-muklikah, yang menggalaukan, ilaihi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatrukuna, mereka kemudian meninggalkan autonahum, negeri-negeri mereka, wa ahbabahum, dan orang-orang yang dicintai mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, yutabiuna, ya, yutabiuna, mengikuti siapa mereka, al-masira, perjalanan lailan, malam, wa naharon, dan siang, yabtahiluna, mereka membaca talbiyah ila rabbihim, kepada Tuhannya, memohon kepada Tuhannya, ayyutila, supaya mereka supaya memanjangkan siapa Rabb, ajalahum, akan ajalnya, hatta yasilu, sehingga mereka sampai ilaihi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wasul, dan ketika mereka sampai, fala tas'al, jangan bertanya, siapa kamu, an mablaghi ma yakumu bihim, min masarratin summa masarratin, dari jumlah apa saja, yakumu, yang
eh, menjadikan bihim seperti itu min masaratin dari kegembiraan fa inna dzalika sesungguhnya hal itu adalah syai'un sesuatu innama ya'lamuhu hanya saya mengetahui akan hal tersebut siapa al alimul khabir. Waman bermula barang siapa qara'a membaca ibaratul usaq, ya, apa namanya, tetembungan atau kata-kata yang menjadikan orang rindu lidzalikal maqamil karim, kepada tempat yang mulia itu Arafah, maka mereka akan mengetahui annal mu'minina, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin adalah fi alamin, di alam, wahaula ilmaniun, dan orang-orang yang wahaula ilmaniin, dan mengetahui orang-orang yang mencegah itu adalah fi alamin akhir, di dunia yang lain, ya. Intaha an khuzil ibad. Jadi aneh gitu ya, aneh. Coba bayangkan itu kegembiraan orang di Indonesia saja, coba bayangkan berapa tahun orang itu harus menunggu, ngantri untuk menunaikan ibadah haji. Tentu terbersit di dalam pikirannya saat mereka itu dikehendaki oleh Allah, digerakkan hatinya untuk mendaftar haji, yang ada di dalamnya dia tidak saja akan menunaikan ibadah haji, salah satu dari rukun Islam itu, lebih dari itu dia ada di dalam hatinya yang bersangkutan ini berkesempatan untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, yang kemarin sudah dijelaskan. Mereka juga terngiang bahwa siapapun orang yang berziarah ba'da wafatihi, setelah wafatnya, itu sesungguhnya sama dengan berziarah pada saat Nabi masih hidup. Maka siapapun orang lain, ya coba bayangkan itu lebih dari sekedar orang itu ketemu artis loh, ya. Ketemu artis, orang yang diidolakan itu, ya, orang histeris. Wah, nggak bayangkan itu. Ini apalagi ketemu dengan Sayyidul Wujud, ya. Orang yang karenanya Allah mengendaki alam semesta itu ada. Kurang apa coba? Terus rasanya nggak habis pikir kalau ada orang itu menolak, ya, pendapat bahwa tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya, malah dilarang orang melakukan kunjungan atau sowan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena justru Nabi juga berpesan, ma min ahadin min ummati lahu sa'ah. Ini diingat-ingat ini, ya. Siapapun, ya, tidak ada seorang pun dari umatku yang dia punya kemampuan, ya, semalam yazurni, kemudian tidak mau mengunjungi Nabi, tidak mau berziarah ke Nabi, falaisa lahu udzur, tidak ada alasan, ya. Tentu tadi saya sebutkan sa'ah itu, ya, kemungkinan finansial, kemungkinan fisiknya, psikisnya, kemudian transportasinya, sampai pada stabilitasnya. Jadi aman, semua aman, maka terus alasan sakit, alasan belum sempat, anak saya masih kecil, macam-macam itu, ya. Itu waliyadzubillah, ya. Dan pastikan siapapun orang yang berkeinginan untuk sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kesungguhan hati, Allah akan memberikan media dengan caranya, ya, orang itu akan sampai di sisi Nabi kita Muhammad SAW di makam. Itu harus ada menjadi bagian dari doa-doa kita, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha wa ahlana hajja bitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiyatin wa selamatin wa kulli maram wa ala alihi washabihi wasallam. Harus kita baca dalam keseharian sehingga kita diberi kesempatan itu, ya. Jangan tanyakan dana, kalau sudah waktunya Allah akan memberikan jalan. Pokoknya tahu ke sana. Yang penting kan itu, ya. Bila masyaqqatin, ya, wa bila ta'abin, wa bila mu'natin, ya. Pokoknya ke sana, itu atas izin Allah SWT.
Itu pada kesempatan malam hari ini kita bahas ya. Besok kita akan bahas tawasul yang tidak lebih debatable dan menjadi polemik di antara beberapa komunitas muslim, tapi sesungguhnya tidak kita hiraukan karena ada banyak data normatif yang bisa kita jadikan referensi bahwa apa yang dilakukan oleh para kiai kita yang mengikuti guru-gurunya para salafus soleh, para tabiin sampai dengan sahabat dan rasul adalah sesuatu yang memberikan kepastian kebolehan. Ya. Moga-moga Allah SWT ya, senantiasa memberikan kepada kita bersama keluarga yang kita cinta panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan rezeki yang halal yang barokah, kesehatan yang prima, dan apa yang kita termasuk kita diberi kesempatan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW senantiasa akan kita raih, akan kita gapai ya. Keluarga kita, guru-guru kita, semua saudara kita yang hari ini sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan yang terusah keman wala alama, termasuk ya siapapun keluarga kita ya, saudara-saudara kita yang hari ini kena ODP ya, PDP, positif COVID, atau Allah senantiasa memberikan imunitas yang kuat sehingga virus itu sirna dari mereka semua, dan kita juga dibebaskan dari pengaruh atau pandemi COVID ini, sehingga dalam waktu yang tidak lama kita bisa berkesempatan hidup normal. Kita masih berkeinginan mencoba mengulang kembali seperti tahun-tahun yang lalu saat malam hari raya kita bertakbir di keliling kampung, kita takbir ya di jalan-jalan mengagungkan asma Allah SWT, merayakan hari yang fitri di esok pagi, dan kita bersama-sama datang ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Rasanya ada yang ganjil, sekalipun jika situasi tidak memungkinkan maka kita harus tetap ya, di rumah melaksanakan sholat Id sendiri ya. Karena semua itu kita lakukan bagian dari sunnatullah, karena kita ini punya iritabilitas, kepekaan terhadap rangsang. Maka ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa mencelakai kita, maka kita akan menghindarkan apa yang bisa mencelakai kita. Maka sebenarnya stay at home bagian dari upaya kita ya, dan itu sunnatullah, karena tidak ada di antara kita yang berani menghadapi kematiannya sendiri-sendiri. Semoga orang tua kita, guru-guru kita, handai tulang kita, jamaah kita, keluarga kita yang telah mendahului kita semua, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat, dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astauduka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrib lana fi dinina. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.